Dan seperti biasanya saya akan share screen materi untuk kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah sama-sama bahas tentang teknis pembekaman, anatomi bekam, kontraindikasi bekam, dan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kita bekam. Karena kondisi-kondisi tersebut itu bisa berbahaya kalau kita paksakan proses pembekaman. Contohnya kemarin, kalau kita memaksakan membekam orang yang meminum pengencer darah, apa yang akan terjadi? Yang terjadi kemungkinan dia akan mengalami anemia, karena darahnya tidak akan berhenti mengalir. Kemudian kalau kita memaksakan membekam orang yang mengalami hipertensi maligna, apa yang terjadi? Kemungkinan besar dia akan mengalami pecah pembuluh darah karena pembuluh darahnya tidak siap dengan kenaikan tensi pasca bekam nantinya. Nah, sekarang kita akan setelah kemarin juga kita pelajari anatominya titik bekam sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sekarang kita akan sama-sama pelajari materi selanjutnya, ya. Dan bila mana Bapak Ibu ada yang mau bertanya, seperti biasa saya persilahkan dari awal, ya, dari awal pertemuan kita persilahkan. Kalau misalkan ada yang menyampaikan pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti selesai pembahasan, insya Allah kita akan sama-sama diskusikan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kita di sini hanya menyampaikan materi saja, tapi waktu pertanyaannya nanti saja. Tidak. Begitu Bapak Ibu ingat akan sebuah yang ingin ditanyakan, silakan tulis saja. Soalnya kalau nanti takutnya lupa gitu. Ya, takutnya, oh tadi saya mau nanya apa ya gitu. Jadi silakan ditulis saja dulu ya. Baik. Sekarang kita kemarin ada yang bertanya, apakah warna darah mempengaruhi apa bisa melihat seseorang terkena penyakit suatu penyakit atau tidak gitu. Nah, di materi sekarang saya akan jawab. Ini berdasarkan interpretasi klinis dan kondisi farmakologis ya. Jadi bukan dari keseluruhan, bukan dari keseluruhan bahwa bakal dipastikan kalau warna darah seperti ini ada penyakit ini, warna darah seperti ini ada penyakit seperti ini. Tidak ya. Karena memang sampai saat ini belum ada satu keilmuan yang bisa memastikan warna darah bekam itu ada indikasi penyakit apa gitu. Tapi ketika warna darah bekam diinterpretasikan klinis itu memang sudah dilakukan. Tapi kalau untuk mendiagnosa dari darah bekam memang saat ini belum, ya, belum terjadi apa, belum ada yang sampai ke arah sana. Nah, sekarang ketika kita melihat ada orang yang memiliki warna darah segar, ya, warna darahnya merah segar ketika dibekam, maka kondisi fisiologisnya sangat memungkinkan itu adalah sirkulasinya baik, toksinnya ringan, dan secara klinis itu normal. Kita kan sering menemukan ya kalau kita membekam, ketika yang dikeluarkan itu memang kental, tapi tidak terlalu pekat warnanya. Warnanya masih tetap berwarna segar, merah segar. Kalau kekentalannya memang sangat-sangat mungkin kental karena di dalam darahnya itu terdapat toksin, terdapat kadar gula, terdapat protein berlebih, terdapat lemak berlebih di dalam darahnya. Jadi ketika dikeluarkan memang mengental, tapi warnanya tetap segar. Nah, kalau yang demikian itu menunjukkan bahwa sirkulasinya baik, kadar toksinnya ringan, dan secara klinis itu dikategorikan sebagai kondisi darah normal pada umumnya. Kondisi darah yang sehat seperti itu, kondisi darah yang normal seperti itu. Ya, warnanya bukan kekentalannya. Kalau kekentalannya memang ketika darah darah bekam dikeluarkan ya memang harus kental gitu. Justru kalau keluarnya encer, kita harus curiga yang bersangkutan kemungkinan sedang mengkonsumsi pengencer darah, baik itu yang alami ataupun yang kimia. Yang kedua, ketika kita melihat kondisi warna darah itu merah kehitaman, ya. Ketika warnanya darah kehitaman, itu kemungkinan darahnya stagnan, darahnya diam, ya, darahnya tidak mengalami aliran yang lancar dan viskositas tinggi, jadi kadar toksinnya tinggi ya. Dan secara interpretasi klinis, darahnya statis, oksigennya rendah. Ya. Jadi ketika kita melihat warna darah yang kehitaman, ini mayoritas ya, mayoritas orang yang dibekam memang seperti ini. Kecuali kalau memang orang yang menjaga gaya hidup lebih sehat, gaya hidup normal gitu ya. Tapi karena kita sekarang agak sulit untuk menjaga gaya hidup, terlebih makanan yang kita makan tidak bisa kita kontrol gitu ya, maka sangat-sangat mungkin orang yang kita bekam memiliki warna darah seperti ini, berwarna merah kehitaman.
Nah, kalau itu terjadi, maka sangat mungkin darahnya stagnan. Kenapa bisa stagnan tadi? Terdapat sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah. Oleh apa sumbatannya? Oleh lemak, oleh gula, oleh protein, oleh toksin, banyak penyebabnya yang bisa mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, itulah yang mengakibatkan darah menjadi stagnan dan memiliki kadar viskositas tinggi, memiliki kadar toksin yang tinggi. Dan ketika kita melihat seperti itu, otomatis darahnya memiliki tingkat oksidasi yang rendah, oksigennya rendah. Ya. Ada lagi yang warna hitam pekat justru. Bukan cuma merah lagi kehitaman, bukan, tapi hitam pekat. Nah, kalau yang ini, sangat-sangat mungkin kadar toksin di dalam tubuhnya berat, dan sumbatan di dalam pembuluh darahnya sangat banyak. Sehingga darahnya memiliki stagnasi yang berat. Sangat-sangat diam gitu warna darahnya, apa darahnya tuh. Tidak sampai bergerak gitu. Ya. Ini bahaya. Darah kalau tidak mengalir di dalam tubuh kita itu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Apalagi darah statis seperti ini. Darah yang mengandung toksin seperti ini ketika berdiam di satu tempat itu bisa menginfeksi organ yang didiami. Ketika darah stagnan dengan yang sangat berat tinggal di jantung, jantungnya akan terganggu. Darah stagnan yang sangat berat tinggal di ginjal, ginjalnya juga akan rusak. Di organ apapun ketika darahnya mengalami stagnansi yang berat, itu akan mempengaruhi kinerja organ. Makanya kita sebagai seorang terapis ketika melihat warna darah yang sangat pekat seperti ini, selain berbekam, kita rekomendasikan pasien kita mengkonsumsi herbal-herbal yang sifatnya detoksifikasi. Apa? Contohnya kalau kita merekomendasikan buah-buahan, itu seperti pepaya, melon, semangka, kita rekomendasikan itu. Karena itu memiliki kadar detoksifikasi yang tinggi. Ya, karena kalau tidak seperti itu, akan sangat berat organ tubuhnya bekerja. Ya, namanya organ tubuh bekerja terlalu berat, akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan kerusakan. Gitu ya. Jadi ketika kita melihat warna darah pasien kita berwarna hitam pekat, coba kita rekomendasikan kepada pasien kita untuk segera melakukan detoksifikasi yang lebih maksimal. Contohnya tadi ya, dengan minum air zam-zam, dengan minum zaitun, dengan mengkonsumsi pepaya, melon, semangka, kemudian mengkonsumsi madu, itu memperlancar detoksifikasi di dalam tubuh kita. Ya. Boleh juga dibantu dengan diterapi lintah contohnya. Itu boleh juga gitu. Ya. Ketika warna darah berwarna coklat kekuningan, biasanya banyak plasma dan kolesterol. Ya. Banyak plasma apa? Plasma itu sel darah putih dan kolesterol juga tinggi. Makanya ketika kita melihat warna darahnya coklat kekuningan, indikasinya lemaknya tinggi dan fungsi livernya bermasalah. Orang-orang yang terkena hepatitis, orang-orang yang terkena sirosis gitu ya, itu pada saat dibekam, itu warna darahnya cenderung coklat kekuningan, bukan lagi merah segar, bukan lagi merah pekat, bukan. Tapi justru cenderung coklat agak berwarna kuning. Karena ketika toksin tidak bisa dihancurkan, tidak bisa disaring oleh liver, toksin itu kan merubah warna darah. Nah, ini warna darahnya coklat kekuningan. Ya. Kalau yang encer, pucat warna darahnya itu berarti dia sedang mengalami anemia, kekurangan darah, justru kekurangan hemoglobin. Jangan lanjut berbekam, ya. Jangan dilanjutkan berbekam ketika kita sudah melihat oh darahnya encer gini, kemudian warnanya pucat, udah cukup selesaikan saja. Jangan dipaksakan terus lagi dibekam, tidak. Soalnya kalau dipaksakan, khawatir dia malah mengalami anemia akut. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti yang kemarin ada yang bertanya, warna darah itu bisa menunjukkan suatu penyakit tidak? Kalau jawaban pastinya tidak, tapi untuk indikator bahwa kadar toksin di dalam darahnya seperti apa, memang dari warna darah bisa dijadikan pedoman, ya, gitu. Jadi ini kondisi warna darah. Selain kondisi warna darah, warna kulit pasca bekam pun itu bisa kita jadikan panduan, walaupun memang belum 100% akurat gitu ya. Tidak mungkin 100% akurat, tapi setidaknya bisa kita jadikan panduan. Ketika kita melihat warna darahnya merah muda atau terang, pasca dibekam ya, pasca dibekam, warna darahnya itu terang gitu. Itu indikasi bahwa sirkulasi darahnya sehat dan cuma sedikit stagnansi.
Ada kan ya setelah dibekam warnanya tuh tidak terlalu pekat gitu. Ya biasa-biasa saja. Biasa seperti eh, kulit yang mengalami tekanan sedikit saja gitu. Nah, itu biasanya kadar toksinnya rendah di situ. Stagnasinya juga rendah. Tidak banyak darah yang mengalami stagnasi ya di dalam tubuhnya. Kalau kita melihat warnanya merah gelap. Nah, kalau merah gelap seperti ini menunjukkan panas, patogen, dan aliran darah cukup. Biasanya ada uap air karena panas kan ya. Biasanya ada uap air dan ada gas di dalam kopnya. Kalau dibekam itu suka suka berembun ya, suka keluar gas, suka keluar uap, dan warnanya biasanya seperti ini. Kalau yang warna yang keluar uap itu rasanya biasanya warna seperti ini, berwarna merah gelap. Kalau yang tadi yang warnanya pucat, merah muda biasa, itu jarang keluar uap. Kebanyakan yang keluar uap itu yang warnanya seperti ini. Ya, ada juga yang warnanya ungu pekat. Ya, kalau warnanya ungu pekat, itu sinyal sirkulasinya buruk. Jadi di dalam darahnya sirkulasi darahnya itu buruk, kurang lancar. Kemungkinan terjadi pembekuan darah dan defisiensi pasokan darah. Jadi aliran darahnya itu sangat-sangat tidak lancar. Makanya ketika dibekam, si kulitnya itu lebih cepat mengalami peradangan dan peradangannya akut sampai berwarna ungu. Ya, apa seperti warna memar kan itu ya? Orang yang memar kena pukul, kena benturan gitu kan, kulitnya memar. Nah, memang karena di situ tidak mengalir darah, justru ada yang ada pembuluh darahnya pecah gitu. Ketika pembuluh darah pecah kan, si darah stay di situ, tidak mengalir di dalam tubuh, makanya warnanya ungu. Sama ketika kita membekam dan yang dibekam titiknya itu berwarna ungu, titik bekamnya itu berwarna ungu, itu sangat mungkin dia mengalami stagnansi darah yang akut. Ya, ada lagi yang ungu tapi ada bercak-bercaknya. Ungu ada bercak-bercaknya. Ini mengindikasikan gumpalan darah dan terjadi gangguan sirkulasi. Jadi ada gumpalan darah di situ. Kemudian ada yang seperti ini, berbusa dan bergelembung. Bukan terjadi blister ya, bukan. Tapi jadi kayak ada busanya gitu, si darahnya tuh, ada gelembung-gelembungnya di kulit pasca dibekam itu. Jadi pada saat setelah di kop itu jadi seperti ada busa-busanya gitu. Tapi bukan blister ya, bukan jadi benjolan gitu, bukan. Tapi seperti ini. Nah, ini biasanya menunjukkan kelebihan protein seperti penyebab asam urat dan radikal bebas. Nah, ini hampir bisa dilihat seperti ini. Kalau penderita asam urat yang akut. Tapi kalau penderita asam urat yang biasa-biasa saja memang tidak sampai seperti ini. Yang mungkin asam uratnya baru 6, 7, belum sampai kelihatan seperti ini. Tapi ada yang asam uratnya sampai 9, 10, bahkan ini 11 ya, ada yang 12 juga. Biasanya kulit yang dibekam terjadi seperti ini, berwarna ada busanya, kemudian ada apa namanya? Gelembung-gelembungnya juga gitu. Ya. Nah, ini warna kulit ya. Setelah kita tadi bahas warna darah, ini warna kulit. Warna kulit pasca bekam. Jadi bukan warna kulit keseluruhan, tapi warna kulit pasca bekam. Dan biasanya juga ini tidak terjadi serupa gitu. Mungkin di bagian alkahil warnanya normal, tapi begitu di bagian usus, di bagian zona supla, di bagian pinggang bawah, itu jadi berwarna, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna pekat gitu ya, hitam merah pekat. Ya memang kondisi tubuh kita juga tidak sama. Satu titik dengan titik yang lainnya itu tidak sama. Apalagi kalau kita bandingkan dengan orang lain. Makanya ketika kita membekam si A, keluar darahnya banyak, si B keluar darahnya sedikit, ya memang kondisinya tidak sama. Ya. Memang kondisinya tidak sama. Kalau kondisinya sama sih enak gitu. Kita bisa pukul rata saja semua orang yang dibekam pasti bakal seperti ini. Tidak kan? Ada yang ketika dibekam warna kulitnya seperti ini, ada yang dibekam warna darahnya seperti ini. Nah, itu yang bisa kita jadikan bahan untuk eh, evaluasi gitu. Oh, si A kondisinya seperti ini, maka nanti kita rekomendasikan herbal ini gitu. Ya. Makanya sekarang kita sinergikan bekam dengan herbal supaya yang kita lakukan kepada pasien-pasien kita itu benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah metode pengobatan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi herbal. Seperti tadi yang saya sampaikan, untuk bisa merekomendasikan herbal kepada orang lain, maka kita harus menentukan sesuai dengan farmakologisnya terlebih dahulu. Ya.
Apa farmakologis? Farmakologis itu meliputi sifat herbal, ya, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang sifatnya diuretik, ada yang sifatnya inflamatif gitu ya. Kemudian kita juga harus perhatikan sindrom dan alergan ketika kita akan meresepkan herbal kepada pasien kita setelah kita bekam. Ya, bentar, mohon maaf. Bentar ya. Nah, sekarang udah jelas. Jadi ada sedikit garis yang kurang nyaman. Nah, ini yang perlu kita perhatikan saat menentukan herbal kepada pasien kita. Perhatikan sindromnya, perhatikan farmakologisnya, perhatikan alergannya. Kemudian kita resepkan dari ketiga kondisi ini. Oh, secara farmakologis, pasien kita membutuhkan herbal yang sifatnya diuretik, dingin. Oh, secara farmakologis, pasien kita membutuhkan herbal yang sifatnya inflamatif, panas. Oh, secara farmakologis, pasien kita butuh herbal-herbal penambah ki atau pengurang ki gitu, pengurang energi atau penambah energi. Ya. Setelah itu kita perhatikan sindromnya. Oh, sindromnya panas, berarti kita resepkan herbal yang dingin. Oh, ternyata ada alergan terhadap penyakit terhadap herbal-herbal tertentu. Nah, maka kita hindari sifat-sifat herbal yang merupakan alergan kepada pasien kita gitu. Ya. Ini kaidah yang perlu kita lakukan ketika kita akan meresepkan herbal kepada pasien-pasien kita gitu ya. Nah, setelah itu dalam meresepkan herbal, ingat jangan lupa kita mengatur durasi pengkonsumsiannya. Pak, ini konsumsi selama 10 hari berturut-turut. Pak, ini konsumsi cukup 3 hari berturut-turut saja. Pak, ini konsumsi mungkin perlu intens saya seminggu sekali, tapi selama 2 bulan atau 3 bulan gitu. Dan sesuaikan dosisnya. Karena si A dengan si B itu kadang-kadang kebutuhan herbalnya berbeda. Kebutuhan herbalnya berbeda, jadi tidak sama dosisnya juga gitu. Mungkin karena si A usianya masih muda, kondisinya masih fit, diberikan dosis yang rendah juga akan lebih mudah sembuh karena sistem metabolisme di dalam tubuhnya masih bagus. Tapi kalau si B karena sudah agak tua, kemudian kondisinya sedikit lemah, jarang bergerak, perokok berat apalagi gitu ya, maka dosis yang kita harus berikan ya harus lebih tinggi lagi gitu. Ya, dosis yang kita berikan harus lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau masih diberikan dosis rendah, tidak nendang ke dia, tidak main ke dia. Makanya dosisnya pun harus kita perhatikan. Dan jangan lupa fungsinya. Dalam meresepkan herbal itu jangan lupa fungsinya. Ini fungsinya untuk apa? Oh, untuk pengencer dahak. Ya otomatis kita berikan kepada orang dengan batuk berdahak. Ini fungsinya untuk apa? Oh, ini fungsinya untuk menguatkan lambung. Oh, berarti harus diberikan kepada orang-orang yang lambungnya mengalami kelemahan, baik ada luka pada dinding lambungnya ataupun asam lambungnya yang naik. Gitu. Makanya kita juga harus perhatikan fungsi dari herbal yang kita berikan. Jadi kalau ada yang jualan herbal dan dijadikan herbalnya itu herbal sapu jagat, dipukul rata semuanya, ya mungkin itu dosisnya dosis yang paling rendah supaya tidak ada efek samping. Tapi kalau misalkan kita masukkan herbalnya sesuai dengan diagnosa, pasti akan ada perbedaan. Ya, pasti akan ada perbedaan. Sebenarnya kalau kita beli herbal-herbal di online shop gitu ya, itu kan kadang-kadang ya sama saja untuk si A sama si B sama gitu ya memang karena yang diberikan oleh si produsennya dosis yang standar seperti saya kan saya jual kopi herbal ya kopi jus al hijamah saya jual kopi itu ya saya buat ya itu dosis standar yang semua orang bisa konsumsi gitu tapi kalau misalkan melihat orang dengan kondisi tertentu mungkin dosis apanya yang ditambah nih oh ginsengnya yang ditambah oh ya jahenya yang ditambah oh kayu manisnya yang ditambah kopinya yang ditambah misalkan bisa jadi seperti itu juga ya tapi kalau yang saya buat sekarang contohnya kopi jas al hijamah ini ya seragam jadi ada yang sekali minum langsung terasa khasiatnya ada yang perlu beberapa kali minum baru terasa ada juga yang mungkin karena tidak cocok ya tidak terasa apa-apa gitu tapi kalaupun tidak terasa apa-apa minim efek samping kalau yang namanya herbal itu minim efek samping ya jadi
Bukan berarti herbal itu tidak ada efek samping, tidak ya. Yang namanya herbal pun tetap ada efek samping. Contohnya apa? Contohnya cabai. Cabai kan bagian dari herbal ya. Tapi kalau kita makan terlalu banyak, apa yang terjadi? Perut kita sakit, usus kita mengalami peradangan, usus kita bahkan bisa sampai rusak, gitu. Sama, habatus sauda itu herbal yang dirasakan dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Tapi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi habatus sauda, bisa meningkatkan sindrom tubuh kita. Tubuh kita bisa menjadi panas, ya. Jadi tidak semuanya herbal itu harus dikonsumsi seluruhnya dengan alasan tidak ada efek samping. Tidak. Yang namanya herbal pun tetap ada efek samping, walaupun efek sampingnya minim. Tapi ingat, minim itu kalau sesuai dosis. Kalau dosisnya berlebihan tetap akan menjadi efek samping yang lumayan berat juga gitu. Makanya biasanya produsen-produsen herbal yang eh, bukan meresepkan, tapi benar-benar menjual herbalnya, itu biasanya memberikan dosis yang standar saja, yang semua orang bisa mengkonsumsinya, bukan bukan dosis khusus untuk penyakit-penyakit tertentu biasanya jarang, ya, gitu. Nah ini cara menentukan herbal. Sekarang kita harus pahami farmakologinya, ya. Farmakologi herbal kita harus ketahui. Ada herbal yang sifatnya antioksidan. Apa itu antioksidan? Oksidan itu kalau misalkan kita punya selang air yang dari besi kan suka ada karatnya. Nah, oksidasi itu adalah pengkaratan pada pembuluh darah kita. Sehingga ketika ada toksin yang masuk, itu lebih cepat menempel di pembuluh darah kita, sulit dikeluarkan. Karena nempel di karatnya itu, mengalami oksidasi. Nah, kita perlu herbal-herbal yang sifatnya antioksidan. Ya. Ada juga herbal-herbal yang sifatnya antibiotik. Antibiotik itu apa? Bio, dari kata bio ya. Biotik itu adalah dari kata bio. Kayak seperti antibakteri, antivirus itu antibiotik. Ya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dari berbagai macam virus dan penyakit. Makanya biasanya kalau kita minta resep obat ke dokter, antibiotik itu harus dimakan sampai habis. Karena kalau tidak dimakan sampai habis, mungkin nanti virus-virus yang sudah masuk ke dalam tubuh kita dan sedang dihadang oleh antibiotiknya, itu bermutasi menjadi virus yang lebih ganas. Makanya kalau antibiotik itu biasanya diresepkan harus dihabiskan, ya, supaya tubuh kita menyesuaikan diri, gitu. Di herbal apa antibiotik? Nanti ada di pembahasan. Ya. Ada juga antivirus. Kalau antivirus saya yakin semuanya sudah paham ya. Ini untuk menghadang virus. Antiinflamasi, anti panas, antipiretik, analgesik itu pengencer dahak. Dekongestan juga sama pengencer dahak. Diuretik pelancar urin. Ya. Diuretik itu pelancar urin, melancarkan sistem pembuangan. Ekspektoran juga sama, melancarkan pernapasan. Laksatif, melancarkan pembuangan. Tonikum, meningkatkan tenaga. Tonik ya, meningkatkan tenaga. Nah, nanti ada di situ, ada di modul ya. Ini semuanya ada di modul. Herbal-herbal seperti ini. Ya. Sindrom. Apa itu sindrom? Sindrom itu kondisi tubuh kita. Ada yang sindromnya panas, ada yang sindromnya dingin. Sindrom panas biasanya terlihat dari wajahnya yang kemerahan, suhu tubuhnya panas, kulitnya hangat, keringatnya suka berlebihan, matanya merah, merahnya cenderung kering lagi, tenggorokannya kering, urinnya pekat, BAB-nya keras, bahkan sembelit gitu ya. Nadinya cepat kalau kita lakukan palpasi. Kemudian suka minum dingin. Jadi kalau diberikan minuman-minuman panas, minuman-minuman hangat, itu dia kurang suka. Ya. Kemudian suaranya nyaring, lantang. Nah itu biasanya sindromnya panas dia. Dan aktif bergerak. Ya. Apalagi kalau temperamen. Karena semakin detak jantung kita semakin tinggi, itu bisa membuat aliran darah semakin cepat. Aliran darah semakin cepat, semakin tinggi juga tekanannya, itu bisa membuat suhu tubuh kita naik. Ketika suhu tubuh kita naik, sindrom pun naik. Ya, coba lihat orang-orang yang mengalami darah tinggi, wajahnya kemerahan kan? Ya memang sindromnya sudah sindrom panas, gitu. Ya. Ini ciri-ciri sindrom yang panas. Ya. Kemudian ada juga sindrom yang dingin. Ciri-cirinya tentu saja kebalikan dari ini. Wajahnya pucat, suhu tubuhnya dingin,
kulitnya juga dingin ketika dipegang, tidak tahan dingin juga, ya. Jadi kalau sedikit-sedikit kedinginan, sedikit-sedikit kedinginan, ya memang karena di dalam tubuhnya pun sudah dingin, itu sindrom dingin. Kemudian urinnya jernih, BAB-nya lembek, lidahnya pucat, nadinya lambat, suaranya pelan dan pasif, ya tidak mudah bergerak dan moodnya datar. Ini adalah ciri-ciri orang dengan sindrom dingin. Ya, sebetulnya ada 4 sindrom itu: panas, dingin, kekurangan, dan kelebihan. Ada yang kekurangan eh, tenaga, ada yang kekurangan asupan nutrisi, ada juga yang kelebihan. Ya, kelebihan pun bisa mempengaruhi. Contohnya ketika jantung kita bekerja lebih kencang dibanding biasanya, kan itu mengakibatkan penyakit juga. Kemudian ginjal kita memeras cairan terlalu sering, itu juga bisa mengakibatkan dehidrasi kan. Nah, itu juga bisa mengakibatkan penyakit ketika kita mengalami kelebihan kinerja organ. Makanya sebetulnya sindrom itu ada 4. Ada yang panas dingin, ada yang kekurangan, dan ada yang kelebihan. Kalau kekurangan, contohnya usus kita kurang bisa bekerja aktif. Apa yang terjadi? Pasti akan sembelit. Karena yang harusnya bisa membuang kotoran, usus itu lancar membuang kotorannya, tapi tidak bisa bekerja maksimal, makanya akan jadi sembelit. Gitu. Ya, jadi sebetulnya sindrom itu ada 4. Ada sindrom panas, sindrom dingin, kekurangan, dan kelebihan. Ya. Sekarang kita masuk ke sifat herbal. Sifat herbal itu ada yang panas. Ya. Ini kita berikan kepada orang-orang dengan sindrom dingin. Jahe, habatus sauda, kencur, itu panas. Biasanya sindrom herbal dengan sifat panas itu rasanya pedas. Ya. Rasanya pedas. Kalau herbal dengan rasa pedas itu hampir bisa dipastikan sindrom sifatnya panas. Ada juga yang dingin, ya, seperti zaitun, lidah buaya, akar alang-alang, itu sindrom dingin. Sifat herbal dingin. Ya. Ini kita berikan kepada orang-orang dengan sindrom panas. Makanya penderita kolesterol, penderita darah tinggi ketika diberikan minyak zaitun itu sangat bagus karena menetralisir suhu tubuhnya, menetralisir sindrom tubuhnya yang asalnya panas kembali ke dingin gitu. Yang sariawan kan panas dalam ya, panas dalam namanya juga ya, berarti sindromnya panas. Kita berikan akar alang-alang yang dingin, nah itu bisa membantu mengembalikan pencernaannya, lambungnya kembali kepada kondisi yang seharusnya tidak terlalu panas gitu. Atau lidah buaya, daging lidah buaya untuk orang yang sembelit. Kan orang yang sembelit itu yang ini ya, yang sindromnya panas, makanya diberikan herbal dingin seperti daging lidah buaya. Ya. Selain panas dan dingin, sifat herbal juga ada yang netral. Apa yang netral? Madu. Kalau madu itu kesemuanya bisa ke diberikan dikombinasikan dengan yang panas bisa, dikombinasikan dengan yang dingin pun bagus gitu kalau madu. Karena madu itu katalisator. Jadi ketika kita mengkonsumsi herbal apapun dicampur dengan madu, maka akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi lebih cepat proses penyembuhannya karena lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanya biasanya kalau praktisi tibun nabawi selain paham karena madu itu adalah salah satu obat yang terbaik ada di dalam Al-Quran, bahkan ada satu surat yang membahas tentang madu yaitu surat An-Nahl. Praktisi tibun nabawi juga tahu bahwa madu itu adalah katalisator terbaik. Makanya kalau mau rekomendasikan herbal apapun dikombinasikan dengan madu, ya, dikombinasikan dengan madu. Gitu. Ini sifat-sifat herbal. Sekarang cara meresepkan herbal berdasarkan studi kasus. Ini cuma berdasarkan studi kasus ya. Kalau untuk yang lainnya mungkin kita bisa pelajari nanti. Karena untuk ilmu meresepkan herbal tidak mungkin cukup dalam 1 malam, apalagi cuma 2 jam gitu ya. Tentu perlu studi-studi kasus, perlu praktek juga untuk meresepkan herbal. Tapi di sini saya ambil contoh saja beberapa kasus yang sangat banyak kita temui di kehidupan kita gitu. Ya. Tapi sebelumnya saya minum dulu ya. Izin. Baik, kita lanjut. Contoh penyakitnya kolesterol. Kolesterol itu sindromnya panas, ya.
secara farmakologi herbal yang dibutuhkan apa? Antikoagulan, pengencer darah. Kemudian vasodilator, pelancar aliran darah, dan diuretik. Kenapa? Karena orang penderita kolesterol darahnya itu kan kental. Ya, tadi kan darahnya mengental itu karena ada apa? Ada kolesterol, ada gula, ada protein berlebih. Ya. Kemudian perlu juga vasodilator untuk melancarkan sirkulasi darah di dalam tubuhnya. Karena kan penderita kolesterol itu otomatis aliran darahnya tidak lancar karena tersumbat gitu. Maka tadi dikombinasikan antikoagulan dengan vasodilator, dihancurkan apa diencerkan darahnya dan dilancarkan ya, alirannya. Ditambah diuretik. Diuretik itu apa? Pelancar apa namanya? Urin, pelaju urin diuretik itu. Makanya kopi itu memiliki sifat diuretik ya. Kopi memiliki sifat diuretik. Jadi kalau Bapak Ibu mau bepergian jauh menggunakan kendaraan umum, usahakan jangan minum kopi dulu. Khawatir di perjalanan ingin buang air kecil. Ya. Kalau menggunakan kendaraan pribadi sih oke gitu ya. Bisa berhenti di mana saja dulu gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan kendaraan umum kan agak susah ya kalau kita ingin buang air kecil. Kalau ditahan bahaya juga gitu. Makanya karena kopi memiliki sifat diuretik, sebaiknya kalau kita mau bepergian menggunakan kendaraan umum, jangan minum kopi dulu. Kalau mau minum madu. Ya. Nah, sekarang untuk contoh herbalnya, antikoagulan bawang putih. Bawang putih itu pengencer darah, ya. Bawang putih itu pengencer darah alami. Vasodilator itu contohnya pegagan. Pegagan itu pelancar aliran darah, termasuk melancarkan sirkulasi darah ke otak. Makanya kalau ada orang yang sudah terkena stroke, diberikan pegagan itu sangat bagus. Ya, diberikan pegagan itu cukup sangat efektif gitu. Ya. Tambah diuretik. Kenapa perlu diuretik? Supaya yang sudah dihancurkan oleh keagulan itu bisa langsung dibuang oleh urin kita. Gitu. Ya. Nah, makanya saya contohkan bawang putih, pegagan, dan minyak zaitun dengan persentase pegagannya bawang putihnya 40%, pegagannya 40%, minyak zaitунnya 20%. Ini contohnya kalau kita mau bikin 100 gram contohnya ya. Kalau kita mau bikin 100 gram, maka bawang putihnya 40 gram, eh, pegagannya 40 gram, minyak zaitunnya 20 gram untuk memberikan herbal kepada penderita kolesterol. Ya, perbandingannya segitu, 40, 40, 20. Tapi ini tidak baku, boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Wah, kalau ini sih tingkat kekentalan darahnya tidak terlalu parah. Justru yang parah itu aliran darahnya yang tidak lancar karena terjadi banyak sumbatan di dalam aliran darahnya. Oke, saya tambahkan saja pegagannya. Jadi pegagannya yang 50% sebenarnya. Pegagannya 50%, bawang putihnya cukup 30%, minyak zaitunnya 20% saja. Contohnya kasih tadi kalau kita bikin 100 gram, oh berarti si bawang putihnya kita 30 gram saja, karena nanti yang lebih banyak dibutuhkan itu pegagannya, gitu. Contohnya seperti itu ya. Ini cara meresepkan herbal. Contoh berikutnya asam urat. Asam urat itu yang perlu dikonsumsi adalah herbal dengan sifat diuretik, ya, pelancar urin, laksatif, dan antiinflamasi. Diuretiknya bisa menggunakan daun salam atau kumis kucing. Laksatifnya bisa menggunakan kunyit dan antiinflamasinya menggunakan minyak zaitun. Diabetes. Penderita diabetes itu biasanya mengalami kelemahan. Energinya lemah. Maka yang dibutuhkan herbal sifatnya tonikum. Dan penderita diabetes juga suka mengalami pengentalan darah. Ya. Maka diperlukan herbal yang sifatnya antikoagulan, pengencer darah. Penderita diabetes juga kadar gulanya kan tinggi, maka dibutuhkanlah anti hiperglikemik, penurun tekanan penurun kadar gula. Apa saja? Kalau untuk tonikumnya kita bisa gunakan jahe atau habatus sauda. Untuk antikoagulannya kita bisa gunakan kunyit atau bawang putih. Untuk anti hiperglikemiknya gunakan daun insulin atau brotowali. Perpaduannya kalau yang saya gunakan
Jahenya tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak penggunaan jahenya atau habatus saudanya. Cukup 30% saja. Yang diperbanyak antikoagulan dan antihiperglikemiknya. Ya. Antikoagulannya tambah 35%, daun insulinnya tambah 35%. Jadi lebih banyak itu. Tapi kalau tonikumnya kita tidak terlalu banyak juga gitu. Kenapa? Karena ketika aliran darahnya lancar dengan koagulan, kemudian gulanya menurun dengan daun insulin contohnya gitu ya. Nanti energinya pun akan kembali seperti semula gitu. Makanya penambahan energinya jangan terlalu berlebihan. Ya. Nah, kalau tumor itu bisa ditambahkan antioksidan, anti kanker, dan tonikum. Kenapa diperlukan herba yang sifatnya tonikum? Ya, orang penderita tumor itu pasti akan lemah. Karena si nutrisi di dalam tubuhnya diambil oleh parasit, oleh sel tumor itu gitu. Jadi akan mengalami kelemahan fisik juga kalau penderita tumor. Makanya dibutuhkan herbal yang sifatnya tonikum. Anti kanker jelas perlu, antioksidan juga sangat perlu, gitu ya. Nah ini contoh peresepan herbal. Nanti silakan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau meresepkan herbal kepada orang lain, di perhatikan kaidah ini gitu. Perpaduannya mau 3, mau 4, mau 5 herbal, terserah, sesuaikan saja. Atau mau misalkan 2 gitu, itu boleh juga. Yang penting tidak tunggal gitu. Herbal itu jarang yang direkomendasikan tunggal, jarang. Ya walaupun ada beberapa gitu ya, tapi sangat sedikit herbal yang direkomendasikan tunggal. Kebanyakan herbal itu harus disinergikan, ya, disinergikan dengan beberapa eh, sifat farmakologisnya. Ini nanti semua ada di modul ya, semua ada di modul, jangan khawatir, supaya nanti bisa dijadikan bahan murojaah. Nah, contohnya ini, ada orang penyakit mah. Orang penyakit mah, titik bekamnya di mana? Orang penyakit mah titik bekamnya tentu saja di lambung, ya. Nah, ini titik lambung. Ditambah dengan alkahil, alkahil juga kan menyentuh titik lambung ya, menyentuh titik lambung juga. Dan herbalnya gunakan madu, kunyit, temulawak, pegagan, gamat. Ini boleh semuanya dipakai atau boleh cuma sebagian. Contohnya saya menggunakan madu dengan pegagan saja, boleh. Madu dengan kunyit saja, boleh. Madu, kunyit, pegagan, boleh. Madu, pegagan, gamat, misalkan, boleh. Ya, ini tidak harus seperti ini, tapi ini salah satu panduan. Herbal yang bisa digunakan untuk penderita mah, contohnya ini, ya, madu, kunyit, temulawak, dan pegagan, dan gamat juga. Titik bekamnya ini, titik bekamnya di akahil dan di zohri ala, bagian belikat. Zohri wasati, mohon maaf, zohri wasati, yaitu punggung tengah di bagian belikat. Ya. Contoh berikutnya, flu, batuk, atau influenza. Maka titik bekamnya jelas, titik paru-paru. Titik paru-paru kan luas ya. Paru-paru kita tuh sepanjang rongga dada. Makanya dari mulai al-katifain, al-kahil, dan dori wasati, kita bekam di situ. Ya. Kita bekam di situ. Dan gunakan herbal seperti kencur, jahe, jeruk nipis, mint, madu, dan habatus sauda. Sekali lagi, ini tidak harus semuanya dipakai. Boleh salah satu, ya, boleh dipilih saja. Tapi jangan tunggal, kombinasikan. Saya mau kencur dengan madu, misalkan boleh. Jahe dengan jeruk nipis, boleh. Atau misalkan saya jahe dengan habatus sauda, bisa juga gitu. Dikombinasikan saja, tergantung sindromnya. Oh, habatus sauda sifatnya panas, kalau mint sifatnya dingin. Jeruk nipis sifatnya dingin. Oh, ini orangnya sindromnya apa nih? Oh, orangnya sindromnya panas. Oke, berarti yang kita berikan yang herbal-herbal yang sifatnya dingin. Oh, ini orangnya sifatnya panas nih. eh, Orangnya sifatnya dingin nih. Kita berikan herbal-herbal yang sifatnya panas, gitu aja. Ya, sekali lagi ini cuma panduan, bukan keharusan, ya, bukan keharusan. Kalau misalkan menemukan herbal yang lain yang memang lebih cocok, ya silahkan gitu. Itulah uniknya kita mempelajari herbal. Jadi tidak ada aturan baku yang bisa digunakan. Tidak ada aturan baku. Cara meresepkan herbal itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ya, gitu. Yang berikutnya, hipertensi atau darah tinggi yang dibutuhkan titik bekamnya di sini, ya. Alkatifain dan zohril wasati di area jantung. Dan bagusnya ditambah juga dengan ginjal ya, titik ginjal sebetulnya. Bukan cuma ini, tambah juga dengan titik ginjal.
Kenapa titik ginjal dibutuhkan dalam untuk mengatasi masalah hipertensi? Karena salah satu penyebab hipertensi adalah kelebihan kinerja dari ginjal. Kenapa di ginjal? Karena ketika ginjal bekerja berlebihan, hormon adrenalin pun terpacu. Nah, itulah hormon adrenalin itu yang bisa memicu tekanan darah semakin tinggi. Contohnya kalau kita sedang terpacu hormon adrenalinnya ketika kita sedang mengalami kondisi tegang, kan detak jantung kita kencang ya. Nah, itu bisa mengakibatkan darah tinggi yang terus-menerus kalau detak jantung kita tetap kencang detakannya, tidak sampai kembali ke detakan normal. Makanya untuk orang yang punya darah tinggi, selain titik bekam yang 5 ini, tambah titik ginjal. Ya, ditambah titik ginjal. Dan herbalnya apa saja? Madu, habatus sauda, zaitun, bawang putih, pegagan, ya. Ini sekali lagi boleh dipilih saja, tidak harus semuanya dipakai. Dan kalau misalkan menemukan herbal yang lebih cocok di luar ini juga tidak apa-apa. Ya. Berikutnya hipotensi atau darah tinggi titik bekamnya di sini, al-akdain, al-kahil, dan titik jantung. Herbalnya madu, habatus sauda, daun singkong, garam, dan kopi. Jadi kopi itu bisa membantu meningkatkan tensi darah, ya. Kopi itu bisa membantu meningkatkan tensi darah untuk orang-orang yang memiliki darah rendah. Diabetes, titik bekamnya cukup ini saja, Pak. Kalau diabetes jangan yang lain, apalagi di area tangan dan kaki itu jangan. Karena penderita diabetes itu masa jenis darahnya berat, ya. Masa jenis darahnya berat, jadi ketika untuk sampai ke daerah yang jauh dari jantung seperti tangan dan kaki itu akan sangat lambat. Akhirnya apa? Akhirnya akan keburu masuk virus, bakteri, dan sebagainya ke bagian lukanya itu. Kalau di bekamnya, makanya walaupun penderita diabetes suka mengalami apa namanya kebal, kesemutan di area tangan dan kaki, tapi bukan berarti harus dibekam di situ. Justru dilancarkan dari atas, ya, dari area jantung dan pankreasnya. Herbalnya apa saja? Herbalnya bisa habatus sauda, madu pahit, sambiloto, brotowali, biji alpukat. Gimana biji alpukat? Biji alpukatnya dikeringkan, di blender, dan diminum seperti kopi. Campur air gitu ya. Campur madu juga boleh. Gitu ya. Kemudian kolesterol. Kolesterol hampir sama dengan darah tinggi. Titik bekamnya sama dengan darah tinggi ya. Herbalnya habatus sauda, madu, zaitun, bawang putih, pegagan, ya, dan jeruk nipis. Jahe juga bisa. Asam urat, ini asam urat titik bekamnya mulai dari ginjal ya. Ingat, asam urat itu titik bekamnya mulai dari ginjal. Karena penyebab asam urat yang pertama adalah ginjalnya yang tidak bisa membuang purin secara maksimal. Akhirnya purinnya mengendap di ginjal, dialirkan lagi oleh darah, mengendap di bagian sendi-sendi besar. Nah, itulah kenapa untuk penderita asam urat perlu diperbaiki dulu ginjalnya. Perlu diperbaiki dulu ginjalnya. Baru setelah itu karena yang suka terasa sakitnya di kaki dan di tangan, boleh dibekam di kakinya, di pahanya, di betisnya, asal tidak dilipatan saja. Ya, gitu. Herbalnya yang bisa direkomendasikan apa? Habatus sauda, madu, zaitun, bawang putih, daun kumis kucing, daging daun lidah buaya, pepaya, melon, semangka, dan daun salam. Ini yang direkomendasikan. Dan sekali lagi saya tekankan, tidak harus semuanya ini digunakan. Boleh dipilih salah satu atau sebagian. Ya. Ini cuma contoh ya. Ini contoh penanganan beberapa penyakit dengan titik bekam dan disinergikan dengan herbalnya. Tapi sekali lagi, saya tekankan juga, tidak harus mengikuti ini semua kalau misalkan kita menemukan herbal yang cocok, yang lebih cocok misalkan. Ya. Jadi seperti itu ya. Tapi jangan khawatir, ini semuanya nanti ada di modul, nanti bisa dibaca semuanya. Ya, baik. Ya, oke. Nah, eh, selanjutnya di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Sudah 25 chat nih yang masuk. Saya belum tahu apakah pertanyaan semua atau bukan. Tapi saya akan coba jawab karena ini pertemuan terakhir, jadi mudah-mudahan terjawab semuanya. Ya.
Oke. Pertanyaan pertama, mohon izin bertanya, apakah ada bukti medis darah yang keluar dari bekam adalah racun? Mohon pencerahan titik bekam tertentu menyembuhkan penyakit organ dalam. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Bu Sulis, ada satu dokter, namanya Dokter Wahyudi Bidada, itu tesis beliau untuk bisa mencapai doktoralnya, memang meneliti darah bekam, Bu. Saya ambil dari dari beliau, ya. Dan saya ambil dari tesisnya beliau, karena beliau guru saya juga gitu ya. Dr. Wahyudi Widada meneliti keseluruhan darah bekam dan hasilnya hampir 90% di dalam darah bekam itu racun, toksin. Bahkan beliau sampai berpendapat kalau misalkan kena baju itu tidak najis karena yang itu bukan darah tapi benar-benar racun gitu, ya. Tapi kalau kita karena memang tidak tahu keabsahan sampai mendetail ilmunya, ya kita sebagai bentuk kehati-hatian kalau kena baju ya kita ganti saja untuk nantinya kehati-hatian dalam melaksanakan ibadah sholat ini. Ya, kemudian eh, tadi ya untuk masalah darah bekam, bukti medisnya sudah ada. Ya, bukti medisnya sudah ada. Jadi di dalam darah bekam itu yang keluar racun kalau kita pembekamannya sesuai dengan SOP menggunakan lancet gitu ya. Kalau menggunakan bisturi, ya kalau memang kita sudah mahir mungkin keluar bisa jadi keluarnya racun semua. Tapi kalau kitanya belum mahir, justru yang tergores terlalu dalam, tergoresnya terlalu lebar, itu memang darah juga yang keluar. Banyak juga darah yang keluarnya, gitu ya. Karena yang tergores pembuluh darah juga ikut tergores gitu. Tapi kalau kita menggunakan lancet yang sudah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan standar Dinkes, misalnya standar kesehatan gitu ya, ilmu kesehatan, itu yang keluar hampir bisa dipastikan itu racun. Gitu ya, Bu Sulis ya. Dan itu saya dapatkan dari Dr. Wahyudi Bidada. Ya, Ibu silakan cari referensi dari beliau. Kalau misalkan masih belum ini ya, masih belum yakin, karena saya tidak mungkin men-sharekan hasil tesis beliau karena kan itu karya tulis ya, dan saya juga sebetulnya tidak dapat tesisnya, cuma diperlihatkan slide-slide-nya saja waktu itu karena beliau juga guru saya juga gitu. Dan betul dari hasil penelitian beliau, darah bekam itu hampir 90% isinya toksin, racun. Dari mulai kolesterol, lemak, protein berlebih, kemudian oksidan, kemudian radikal bebas gitu ya. Itu semuanya ada di dalam darah bekam. Titik bekam tertentu menyembuhkan penyakit organ dalam. Terima kasih. Itu kemarin sudah dibahas, Bu ya. Kemarin sudah dibahas. Ada titik-titik bekam yang berhubungan dengan jantung di mana, yang berhubungan dengan dengan ginjal di mana gitu ya. Berapa lama dan tahapan apa saja yang dilalui untuk menjadi seorang terapis bekam profesional? Kalau untuk berapa lamanya tergantung, Bu ya. Tergantung dari eh, si kondisi si terapisnya sendiri. Kalau kondisi terapisnya memang memiliki IQ yang cukup bagus, terus ditopang dengan pengalaman juga yang terus-terusan diasah gitu, ya tidak lama tahapannya ya untuk menjadi seorang terapis profesional, seorang terapis bekam. Tapi untuk profesional ada eh, aturan-aturan yang berlaku di negeri kita. Salah satunya harus berafiliasi dengan organisasi profesi, ya, untuk mendapatkan rekomendasi keluarnya STPT, dan juga nantinya harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, Bu, gitu ya. Jadi kalau untuk tahapan ya tergantung Ibu mau berafiliasi ke organisasi profesi yang mana. Di Indonesia ini sekarang baru 3 organisasi profesi bekam yang diakui oleh Dinas Kesehatan. Ada PBI, ada PGRJ, ada P4KTI, ya. Itu yang diakui oleh Dinas Kesehatan sebagai mitra Kemenkes, ya, gitu. Jadi kalau untuk terapi bekam untuk profesional tentu saja harus punya STPT. Nah, untuk punya STPT tersebut itu kita pertama harus mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesi ya, organisasi profesi, dan juga mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan sendiri untuk keluar izinnya. Karena yang mengeluarkan izin itu bukan Dinas Kesehatan. Yang mengeluarkan izin itu DPM PTSP. Yang mengeluarkan STPT itu DPM PTSP melalui rekomendasi dari dua tadi, dari organisasi profesi dan dari Dinas Kesehatan. Kalau salah satu tidak keluar rekomendasinya,
itu memang tidak bisa dikeluarkan izinnya. Nah, untuk yang masalah organisasi profesi di PP nomor 61 tahun 2016 sebetulnya bisa diganti dengan surat keterangan magang. Di mana surat keterangan magangnya? Dari tempat atau klinik bekam yang sudah ber-STPT tentunya dan sudah melalui perpanjangan sebanyak 2 kali minimal gitu. Jadi bisa dari tempat seperti itu, Bu ya. Nanti kalau misalkan Ibu lebih mau cari referensinya, boleh dicek di apa namanya di googling ya, PP nomor 61 tahun 2016 atau Permenkes ya, Permenkes nomor 61 2016 atau PP 103 2014. Di situ dibahas bagaimana caranya kita bisa sampai keluar izinnya. Kalau mau profesional ya, kalau mau profesional sampai buka klinik. Tapi kalau misalkan panggilan home care sampai saat ini belum ada apa namanya, belum ada kewajiban untuk membuat STPT. Ingat, yang home care atau yang panggilan sampai saat ini di peraturan manapun belum ada kewajiban, ya, belum ada kewajiban, gitu. Karena kan untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan itu dicek ke tempat kita, tempatnya memungkinkan atau tidak untuk bisa keluar izinnya nanti. Tapi kalau yang home care kan tidak akan dicek, ya, karena dia datang ke rumah pasiennya kan gitu. Jadi untuk yang home care yang panggilan sampai saat ini belum ada kewajiban yang harus dipenuhi untuk memiliki STPT. Gitu ya. Apakah dalam SOP bekam saya dan juga terpapat terapi pemukulan sapu lidi ke punggung? Bukan sapu lidi, Bu ya, itu sebat rotan namanya. Rotan, bukan lidi ya. Kalau lidi agak pedas gitu ya ke punggungnya, tapi kalau itu rotan. Kalau disebutkan SOP itu tidak SOP, tapi kalau dilakukan itu bagus sebagai apa namanya? eh, relaksasi awal, sebagai relaksasi awal sebelum dilakukan proses pembekaman. Ya kalau SOP bekam sunnah ya cukup dari mulai awal dibekam sampai akhir dibekam sampai sterilisasi. Kalau selain itu mau dengan sebat rotan, mau dengan pijatan, mau dengan totok punggung, itu silakan saja. Ya, sebenarnya apa nanti diupload? Ya, upload nanti ya. Obat herbal yang diberikan untuk orang yang terkena penyakit gatal-gatal menahun di sekitar kemaluan. Kalau untuk itu, Pak, kita tidak pastikan dulu kita harus pastikan dulu penyebabnya apa. Penyebab gatal-gatalnya itu apa? Virus kah? Yang pada kulitnya kah? Atau dari dalam? Biasanya ada masalah pada liver, pada usus, dan pada ginjal. Ya, jadi si livernya tidak bisa membuang racun secara maksimal, ususnya juga sama tidak bisa membuang racun secara maksimal, ginjalnya juga sama tidak bisa membuang racun secara maksimal. Akhirnya si toksin-toksin tersebut dialirkan oleh darah dan mengendap di satu titik yang memang memiliki sensitivitas tinggi. Mungkin si pasien ini yang Bapak maksud sensitivitasnya mohon maaf ya, di kemaluan. Jadi terjadilah gatal di area situ. Nah, sebelum kita berikan obat herbalnya, kita harus ketahui dulu penyebabnya yang mana dulu, Pak. Kalau penyebabnya dari dalam, ya otomatis detoksifikasi. Berikan herbal yang sifatnya detoksifikasi untuk bisa membuang racun dari dalam tubuhnya. Kalau memang virus yang di kulitnya, ya kita berikan obat luar. Contohnya memberikan minyak habatus sauda, kemudian minyak sereh, contohnya seperti itu ya. Gitu, Pak. Jadi sekali lagi, untuk bisa meresepkan herbal itu kan kita harus tahu dulu penyebab utamanya dari mana gitu, Pak. Ya. Kalau kita menemukan pasien yang stroke, langkah apa yang harus utama kita lakukan? Apakah warna darahnya hitam pekat, Pak? Titik mana saja yang kita lakukan? Oh, ini berarti pasca stroke, Pak ya, bukan lagi stroke ya, bukan kejadian stroke-nya gitu ya. Eh, untuk penanganan pasca stroke, Pak, ya, kalau lagi stroke-nya kan kita tidak boleh membekam. Maaf, oh, maaf. Contohnya gini, orang kan biasanya kena stroke di kamar mandi gitu ya. Nah, ketika terjadi stroke, apa yang dilakukan? Ya, kita tidak bisa melakukan pembekaman karena memang ini kondisi emergensi. Kita harus bawa ke rumah sakit atau ke ICU atau ke UGD gitu ya.
Tapi ketika pasca stroke, setelah kejadian, untuk recovery, kita boleh melakukan pembekaman di titik mana? Di titik yang menurunkan tensi darah. Karena kan stroke penyebabnya adalah tensi darahnya tinggi pertamanya. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan adanya sumbatan pada pembuluh darah atau pecah pembuluh darah. Nah, kita perbaiki pembuluh darah yang tersumbat atau yang pecah itu dengan pembekaman di apa pembuluh darah di otak biasanya. Maka pembekamannya di umum murid. Ya, jadi pertama bekam di area yang menurunkan tensi darah, di mana di area ginjal dan area jantung, tambah dengan L-calcifain. Lalu boleh juga tambah pembekaman di titik umum murid, gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, sakit tumit hampir sebulan lebih, efektif titik mana yang dibekam? Sakit tumitnya karena apa, Pak? Cedera atau asam urat, gitu. Ya. Kalau misalkan karena cedera, ya bukan bekam, perbaiki ya tumitnya. Mungkin ada dislokasi tulangnya, dislokasi ototnya. Kalau misalkan karena asam urat, pembekamannya bisa di dohriok kodam, di punggung telapak kaki. Kalau ini telapak kaki, di sininya Pak, di punggung telapak kaki. Ya, seperti itu. Jika terjadi gelembung-gelembung seperti itu, apa langkah efektif? Eh, gelembung-gelembung blister maksudnya ini, kalau gelembung-gelembung blister, itu biasanya kalau kami ya, SOP kami itu tidak dipecahkan, Pak. Bapak atau Ibu nih, tidak dipecahkan, tapi diolesi dengan minyak zaitun yang dihangatkan supaya lebih cepat mengempes si blisternya itu. Ya. Pengalaman saya pernah membekam pasien setelah bekam darah tidak berhenti keluar, dalam artian tetap berdarah. Bagaimana kondisi seperti ini? Apakah aman? Ya, kalau tidak berhenti keluar, Pak, tentu tidak aman gitu ya. Kalau darahnya tidak berhenti keluar, tentu tidak aman. Kenapa? Karena kalau terus-terusan keluar darahnya, dia bisa anemia nantinya, kehabisan darah. Nah, makanya sebagai bentuk penanganan kondisi gawat daruratan dalam bekam, salah satunya adalah ketika darah tidak berhenti mengalir, tidak berhenti keluar, adalah dengan ditempelkan kasa yang sudah diberikan minyak zaitun atau minyak habatus sauda atau minyak-minyak lain yang bisa membantu menutup luka pada bekamnya itu pada pasca bekamnya. Jadi jangan sampai dibiarkan kondisinya keluar darah terus, jangan. Bahkan kalau sampai keluar darah terus, kita harus konsultasikan dengan pihak medis konvensional. Mungkin ditutup dengan apa gitu, dikasih salep atau apa gitu. Itu harus harus segera ditutup. Soalnya kalau tidak ditutup, ya tadi khawatirnya dia anemia akut, Pak. Ya, gitu. Ulangi penjelasan, aduh Pak, kalau saya ulangi lagi, yang lain tidak terjawab, Pak ya. Nanti di video saja, Pak ya. Untuk masalah sindrom, farmakologis, dan alergan, nanti di review saja di videonya, Pak ya, di rekamannya. Soalnya misalkan, kalau saya jelaskan lagi, nanti yang lain tidak terjawab. Apakah ada teks tentang manfaat titik bekam? Nanti ada di modul, Pak. Ya, ada di modul. Saya punya pasien penyakit di bagian lututnya. Bagaimana jika dibekam? Apakah boleh? Dan penyakit itu sudah lama diderita, sudah belasan tahun. Sekali lagi, saya tidak merekomendasikan pembekaman pada lutut, baik itu tempurung lutut ataupun di belakangnya. Yang namanya sendi, saya tidak pernah merekomendasikan, atau kami SOP kami tidak merekomendasikan itu. Karena walaupun ini penyakit itu sudah menaun, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Bisa jadi dia mengalami misalkan overweight ya, kelebihan berat badan itu bisa mengakibatkan si cincin apa bantalan sendinya tertekan. Maka yang dilakukan apa? Kurangi berat badannya. Pengurangan berat badan bisa dengan bekam, bisa di titik usus, contohnya seperti itu ya. Titik lambung itu bisa membantu mengurangi berat badan. Plus ditambah dengan rekomendasikan diet yang paling efektif yaitu apa? Saum. Kalau dia dari overweight atau misalkan pernah cedera atau misalkan ada dislokasi gitu ya, karena mungkin apa apa yang jadi macam-macam gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya tidak merekomendasikan pembekaman di area lutut, baik di tempurung lutut ataupun di belakangnya, gitu ya. Izin bertanya, bagaimana cara memastikan dosis senyawa aktif, misalnya kurkumin, yang tepat jika tiap tanaman memiliki kandungan yang berbeda. Memang kalau ini harus menggunakan ini ya, menggunakan untuk bisa memastikan dosis senyawa aktifnya, Bu ya. Ini memang harus menggunakan laboratorium.
Gitu. Kita tidak bisa apa namanya tidak bisa memastikan secara detail kalau tidak menggunakan metode apa tadi klinis gitu ya. Jadi kalau memang untuk bisa memastikannya ya memastikan dosis senyawa aktifnya ya harus menggunakan ini menggunakan metode atau eh, apa uji laboratorium. Nah, yang kita gunakan adalah pendekatan empiris, Bu. Ya, yang kita gunakan adalah pendekatan empiris. Contohnya dalam satu ruas jari kurkumin kan adanya di ini ya di kunyit. Dalam satu ruas jari kunyit kalau ditambah dengan ini misalnya dengan pegagan dan yang lainnya itu bisa membantu masalah pada lambung dengan seperti itu. Nah, terkait dosisnya tadi, ya kita harus melihat kondisi pasiennya. Dia sindromnya seperti apa, panas atau dingin. Kalau dia sindromnya panas, berarti kita kombinasikan dengan yang dingin gitu, Bu. Ya. Jadi kalau misalkan untuk uji klinisnya kita ya tidak bisa memastikan karena memang sebagai penyehat tradisional kita tidak memiliki alat seperti itu. Kalaupun kita mau menjadi produsen herbal, ya kita harus memiliki alat tersebut dan memiliki pelatihan yang apa bukan pelatihan tapi pendidikan legal, pendidikan formal yang cukup ke arah sana. Apa? Apoteker contohnya gitu ya. Mau tanya kalau pasien dengan kelingan, pusing, senut-senut, dan air ludah kental setelah beraktivitas berat itu kenapa ya? Ya kita harus tahu dulu ya penyebabnya ini saya tidak bisa memastikan dulu Bu, ya Bapak ya, Pak Mustafa ya. Kalau misalkan saya harus pastikan ini saya belum bisa memastikan karena ini berbagai macam penyebab gitu ya. Contohnya ginjalnya yang kering bisa juga seperti ini terasanya. Kemudian ususnya kering, radang bisa juga seperti ini. Lambungnya juga bermasalah bisa seperti ini gitu ya. Jadi saya tidak bisa memastikan dulu Pak Mustafa sebelum saya benar-benar mendiagnosa secara detail. Ya. Hepatitis sindrom apa? Ya sindrom panas, sindrom dingin pun bisa terkena hepatitis Bu. Ya. Sindrom panas, sindrom dingin bisa juga terkena hepatitis semuanya. Gitu ya. Obat herbalnya apa? Kalau hepatitis kan adalah masalah pada liver. Nah, kunyit itu juga bagus buat liver. Kemudian kunyit plus madu sangat efektif lagi buat liver. Tambah lagi habatus sauda itu juga bagus buat liver, gitu ya. Minum madu sebagai persiapan perjalanan eh, persiapan perjalanan yang baik apakah dicampur dengan air hangat atau air dingin? Bagusnya justru madu tunggal. Madunya saja disimpan di bawah lidah, dikulum sekitar 1 menit, 1 sampai 2 menit aja dikulum gitu ya supaya bercampur dengan ini dengan air ludah kita, dengan air ludah kita baru ditelan. Itu bagusnya justru. Jadi tidak dicampur dengan air hangat atau dingin gitu ya. Tapi kalau misalkan mau campur apa namanya panas atau dingin, ya disesuaikan saja. Ya disesuaikan saja. Kalau misalkan saya karena sering masuk angin contohnya gitu ya, maka saya menggunakan air hangat. Nah sekarang kondisinya lagi panas, campurnya air dingin. Karena madu itu dengan air hangat atau dingin pun bagus. Tapi yang lebih bagus justru seperti itu. Madunya saja simpan di bawah lidah, dikulum, supaya nanti bercampur dengan air liur kita yang di sana terdapat enzim-enzim yang bagus juga, baru ditelan. Ya, badannya lemas, ngantukan, padahal makan cukup, olahraga cukup. Tipe hijau tubuh apa ya, panas atau dingin? Herbal yang diajarkan apa? Coba Bu, kalau seperti ini, coba cek gulanya Bu. Ya, coba cek gulanya. Lemas, ngantukan tuh indikasi gulanya apa? Agak berpotensi dia mengalami peningkatan kadar gula. Ya, kadar diabetes itu sindromnya dia dingin. Ya, sindromnya dingin. Makanya herbal yang direkomendasikan kalau untuk diabetes itu herbal-herbal yang sifatnya panas gitu. Tadi ya ada yang nanti ada di modul. Jadi seperti itu Bu ya, Bu Titin ya. Saya tidak bisa memastikan dulu, coba cek dulu kadar gulanya. Kalau misalkan memang dari kadar gula ya tadi berikan herbal-herbal yang untuk menetralisir diabetes. Ya. Cara ceknya siap seduh untuk herbal seperti apa? Yang tadi Pak ya, contohnya kita mau membuat herbal untuk apa namanya? Untuk mah lah contohnya ya, yang paling simpel aja untuk mah contohnya. Ya kita tinggal ambil aja. Tadi kan perbandingannya bisa 30 30 20. Kunyitnya 30 tambah pegagannya 30, madunya 20 contohnya. Tinggal apa diambil airnya, direbus, tinggal diminum gitu aja Pak. Ya.
Contoh, misalkan kita mau bikinnya berapa ini nih, berapa gram gitu. Oh, saya mau bikinnya 10 gram saja. Untuk satu gelas aja misalkan 10 gram. Oh, berarti kunyitnya cukup 3 gram. Eh, madunya 3 gram. Pegagannya 2 gram. Contohnya seperti itu, Pak. Tinggal diseduh di dalam air yang air 2 gelas, biarkan sampai mendidih banget gitu ya. Tinggal sisa 1 gelas, tinggal diminum gitu, Pak. Ya. Untuk menaikkan libido laki-laki bisa melalui bekam atau herbal apa yang bagus? Pembekaman juga bagus, Bu ya, di area alkiton. Alkiton itu di tulang ekor, kemarin sudah dijelaskan ya. Alkiton itu bagus untuk bisa meningkatkan sistem reproduksi dan sistem sekresi. Jadi alkiton ditambah alwarik dan 3 jari kiri kanan pusar. Itu bisa untuk menaikkan libido. Dan herbal yang bagus, ginseng bagus, Bu. Purwaceng bagus. Hajar jahanam juga bagus ya. Tongkat ali juga bagus, banyak ya. Banyak juga yang, Pak, ini Ibu atau Bapak nih Andam Sari nih. Mohon maaf ya. Tapi itu tadi, untuk menaikkan libido bisa pembekaman di area alkiton dan alwarik serta 3 jari kiri kanan pusar. Ya, kiri kanan pusar. Nah, herbalnya bisa ginseng, bisa purwaceng, kemudian bisa tongkat ali. Kesemuanya bisa tambah madu gitu. Kalau mau konsumsi tambah madu itu bagus. Jika batuk, flu, pasien memiliki tensi yang rendah, apakah titiknya belikat atau di leher? Tentu saja kalau ini batuk flu, Pak ya, maka yang dimaksimalkan dulu di eh, penanganan batuk flu-nya dulu. Ya, penanganan batuk flu-nya dulu, yaitu di daerah belikat. Supaya apa? Paru-parunya dapat, jantungnya dapat gitu. Kan untuk menaikkan tensi darah juga jantung bisa ya. Detak jantung sangat efektif juga gitu. Makanya apa namanya? Sebaiknya di area belikat. Ya, diulang tuh selain yang darah rendah. Nanti dilihat saja ya, di review saja di videonya. Soalnya kalau diulang yang lain kasihan gitu ya. Tidak. Dengkul sering nyeri, titik bekamnya di mana? Nah, tadi juga ini perlu kita ketahui penyebabnya apa, ya. Penyebabnya apa? Dari overweight kah? Dari asam urat kah? Dari rematika? Jadi kita harus tahu dulu penyebab dengkulnya sakit itu apa. Titik mana saya tidak boleh dibekam basah atau semua titik bisa dibekam basah. Kemarin sudah dijelaskan Pak ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi soalnya kasihan pertanyaan-pertanyaannya yang tidak bisa tidak terjawab nantinya gitu. Ya. Nanti dilihat aja di videonya di review dan bisa dibaca di modulnya juga Pak ya kalau ini ya. Cara menyembuhkan ginjal gimana? Ginjalnya kayak gimana? Gagal ginjal. Kalau gagal ginjal, ya memang sampai saat ini belum ada metode pengobatan tradisional yang bisa direkomendasikan. Karena kalau sudah gagal ginjal, kan dia dianjurkan cuci darah. Paling yang bisa kita berikan adalah menguatkan ginjalnya kembali dengan banyak mengkonsumsi kacang merah, banyak mengkonsumsi apa namanya kayak habatus sauda, ya itu bisa bisa membantu gitu. Tapi kalau misalkan untuk penyembuhan secara totalnya, memang saat ini terapi herbal belum bisa direkomendasikan secara menyeluruh. Ya. Area dada dan perut bisa dibekam? Bisa, ya kemarin sudah dijelaskan. Apakah ada herbal untuk mengobati kebiasaan sulit tidur dalam sehari semalam? Herbal untuk mengatasi kesulitan tidur bisa dengan pegagan. Karena pegagan, apa namanya? Pegagan itu bisa melancarkan sirkulasi darah ke otak. Jadi bisa merelaksasi otak, ya. Jadi insya Allah itu bisa membantu masalah insomnia. Plus pembekaman di Al-Kahil, di Al-Aqdain dan umum mungkin insya Allah jadi bisa ya. Jama belum ya Jama memang tidak menjadikan sebagai orpro ya. Ahli Jama memang bukan orpro gitu. Ahli Jama adalah komunitas yang memang komunitas ini nantinya menginduk ke salah satu orpro gitu. Gitu ya. Jadi bukan ahli Jama bukan orpro ya. Sekali lagi ahli Jama bukan orpro makanya ahli Jama itu tidak bisa memberikan rekomendasi tapi dari sekali lagi tadi saya bilang bisa memberikan surat keterangan magang bagi yang memang membutuhkan gitu. Ya, tapi kalau untuk secara rekomendasi kami tidak bisa. Tapi kan tadi ahli jama sendiri, ya klinik saya sendiri itu sudah berizin dari tahun 2015. Makanya insya Allah bisa memberikan surat keterangan magang. Alhamdulillah dari ahli jama sendiri banyak yang sudah
mendapatkan STPT dari surat keterangan magang ahli jama. Ya, bahkan di alumni-alumni sebelumnya juga ada yang sudah perpanjangan sampai beberapa kali STPT-nya melalui ahli jama. Ya, apakah kita menyimpan bekam atau memberi harga apa seikhlasnya? Gini ya Pak ya, di dalam hadis ada yang mengatakan Rasulullah menyatakan bahwa tarif bekam atau upah bekam itu khabith, jelek. Bahkan disamakan dengan upahnya perempuan panggilan dan penjual anjing, hasil jual beli anjing. Itu di hadis yang pertama. Di hadis yang kedua, Rasulullah memberikan upah yang layak kepada Abu Thaibah sebagai pembekamnya. Jadi kontradiktif kan ya? Di satu sisi Rasulullah mengatakan jelek, tapi di sisi lain justru Rasulullah memberikan upahnya. Nah, maka kita harus paham asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya, ketika di hadis yang pertama Rasulullah itu melihat pembekam-pembekam itu seenaknya dalam memberikan apa meminta upah sampai si pasien-pasiennya itu merasa keberatan. Sementara di hadis yang kedua ketika Rasulullah memberikan kepada Abu Thaibah, Rasulullah sendiri melihat kelayakannya. Oh, Abu Thaibah apa diberikan 1 dinar, ya 1 dinar kalau dirupiahkan berapa sekarang ya? Belum lagi dibebaskan pajaknya, diberikan makan juga, luar biasa ya. Nah, maka sebagai eh, pengaplikasian dari hadis tersebut, kita di sini melakukan akad di awal dengan pasien kita, Pak. Jadi tidak hanya terserah aja. Pernah melihat film Para Pencari Tuhan yang si Asrul jadi pembekam dikasih 2.000. Nah kalau seperti itu kira-kira seikhlasnya enggak? Mungkin yang ngasih ikhlas, yang nerima ikhlas enggak kira-kira? Karena dengan 2.000, apakah harga jarum sudah tercover? Apakah harga zaitun sudah tercover? Apakah harga tisu atau kasa sudah tercover? Apakah harga untuk mensterilisasi alat bekam sudah tercover? Itu saja. Nah, makanya kita di sini ada manajemen bekam. Nanti kalau kita belajar bekam profesional, saya ajari manajemen bekam. Ya, ada manajemen bekam di mana akadnya kita pastikan dengan pasien kita supaya dua-duanya ikhlas. Jadi merujuk kepada hadis yang kedua di mana Rasulullah memberikan upah yang kepada Abu Thaibah tersebut, gitu ya. Nanti kalau ini ya masalah manajemen eh, cost control bekam, karena ini waktunya juga tinggal sedikit lagi, saya tidak bisa jelaskan keseluruhan, pertanyaan masih banyak. Nanti kita bahas di kelas profesional ya, kelas bekam profesional. Tengah bekam suhu badan jadi sejuk dan berpeluh dingin. Kenapa? Itu biasanya Bu, dia mendekati ke masa pingsan, dia hampir pingsan. Akhiri bekamnya. Dia itu biasanya badannya sudah apa sindromnya sudah dingin dan kondisi tubuhnya memang sedang kondisi yang tidak fit, dipaksakan dibekam, ya. Tidak fitnya itu bukan bukan tidak fit biasa ya, tapi benar-benar sudah mengalami penurunan beberapa fungsi kinerja organ. Dipaksakan dibekam ya itu seperti itu, Bu. Ya. Ketika home care apakah boleh menggunakan alat atau dipakai berulang ke pasien yang lain atau harus disteril dulu apakah dengan cara yang tepat dan cepat? Tetap Pak, harus disteril dulu. Banyak terapis-terapis home care yang cuma menyimpan alkohol saja, ingin simpel, ingin cepat, tapi resiko lah. Perhatikan resikonya. Tidak semua virus itu mati dengan disemprot alkohol. Makanya tetap harus dilakukan sterilisasi seperti yang dibahas kemarin. Mau home care tetap harus dilaksanakan itu. Kita bawa sabunnya, kita bawa klorinnya, ya. Kita bawa misalkan khusus lap khusus untuk pengeringan kopi. Kita bawa ini semuanya kalaupun kita mau home care. Dan kita minta waktu kepada pasien kita untuk melakukan sterilisasi secara maksimal, secara sempurna seperti yang kemarin disampaikan. Ya. Soalnya kalau kita ingin cepat tapi beresiko itu kira-kira sebagai terapis pertanggungjawaban itu seperti apa gitu. Kita kan sebagai seorang terapis itu ingin memberikan pelayanan terbaik, terutama yang berhubungan dengan kesehatan pasiennya. Kalau justru kita yang menimbulkan penyakit, pertanggungjawaban kita, moral kita, nurani kita di mana gitu. Makanya walaupun home care, saya juga dulu sebelum saya buka klinik, Pak ya, saya home care, tapi tetap saya bawa klorin, saya bawa sabun disinfektan, saya bawa alkohol. Untuk apa? Untuk sterilisasi alat. Dan di sana di tempat saya melakukan home care, saya tetap
minta waktu kepada pasiennya, Pak, mohon maaf ya, saya sterilisasi dulu. Dan pasien-pasiennya paham, karena mereka pun tidak mau tubuhnya dijadikan alat atau dijadikan tempat untuk penularan penyakit, gitu ya. Jadi tetap, kalau SOP kami, walaupun home care, tetap gunakan SOP untuk sterilisasi, ya. Kaki sering kesemutan ditimbulkannya di mana? Tadi sudah disampaikan ya. Kaki, tangan sering kesemutan bisa jadi karena faktor kadar gula berlebihan. Nah, makanya kita harus tahu dulu penyebab kesemutannya apa. Apakah karena faktor kadar gula atau yang lain? Gitu ya. Yang kedua, apakah telapak kaki boleh dibekam? Ini sebetulnya sudah dijawab kemarin ya. Telapak kaki itu tidak boleh dibekam. Penjelasannya dilihat saja di video yang kemarin nantinya ya. Untuk membersihkan pasien boleh kan pakai alkohol 90%. Sama boleh kan dalam satu hari satu alat bekam untuk 2 sampai 3 pasien. Alkoholnya dibersihkan dengan apa? Tadi sudah disampaikan ya, tidak boleh cuma dengan alkohol saja walaupun 90%, ya. Karena itu berbahaya ya. Nah, ini sudah dijawab sama Pak Budi ya. Bekam untuk kesembuhan laki-laki dan perempuan apa sama atau intervalnya? Sama berapa intervalnya? Bekam untuk kesembuhan laki-laki dan perempuan sama ya, di titik yang sama. Intervalnya eh, apa namanya? Ya sama aja, bisa per 2 minggu sekali, bisa per 1 bulan sekali, gitu ya. Untuk batuk kering bagaimana yang dibekam? Di titik paru-paru Bu ya. Insya Allah titik paru-paru apa namanya? Dan untuk mengeluarkan dahaknya tidak bisa keluar, coba gunakan akar ini. Apa namanya? Astagfirullah, lupa lagi. Ada yang namanya untuk gurah itu ya, untuk herbal gurah, akar apa namanya? Saya lupa lagi. Ada nanti di Google lah Bu ya. Saya lupa lagi namanya untuk yang herbal gurah. Ya. Jadi bekam tadi sudah dijawab ya. Betis sering kebas atau kesemutan jika dilakukan pembekaman apakah bisa? Tadi coba coba cek dulu kadar gulanya ya, soalnya yang namanya tangan dan kaki sering kesemutan itu bisa jadi ini, ya, bisa jadi bisa berbahaya. Ini kan Pak Karnok Selser Bekasi nggak tahu Pak ya, saya kurang tahu. Akar sering gugu betul, nah ini akar sering gugu betul Bu. Jadi saya bandingkan akar sering gugu, nah itu boleh gunakan akar sering gugu direbus, airnya diminum Bu untuk bisa mengeluarkan dahak, membantu mengeluarkan dahaknya betul. Saya pernah tiba-tiba dikasih 100.000 sama pasien dan itu pun sama pasien baru saya ambil. Itu pun karena saya membawa peralatan yang saya lengkap sterilisasinya. Misalnya 30 jam. Nah kalau masalah itu ya silakan ya. Saya tidak menyalahkan ataupun tidak membenarkan karena untuk masalah upah bekam kalau di kami nanti ada manajemennya. Terkait masalah keikhlasan pasiennya yaitu dikembalikan kepada pasiennya itu sendiri gitu. Ya, oke. Ya, alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab semua ya. Mudah-mudahan kalau kata dia yang pertanyaan sama dengan kemarin, saya nanti arahkan untuk bisa menyimak videonya saja di rekaman berikutnya gitu ya, atau di rekamannya. Soalnya kalau saya jelaskan semuanya, sekarang sudah jam 10 malam pas waktu Indonesia bagian barat. Besok kita masih harus sahur, masih harus berpuasa, jadi saya tidak bisa eh, mem- apa, me- mengganggu waktunya. Apalagi besok Senin ya, banyak yang harus beraktivitas kembali. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam kita melaksanakan aktivitas ini. Dan sekali lagi untuk sertifikat dan modul, Insya Allah secepatnya saya kirim. Pasca acara ini saya kirim, tapi untuk rekaman ditunggu besok ya. Untuk rekaman ditunggu besok karena saya mau render dulu, saya mau eh, rekamannya mau di press dulu supaya tidak terlalu besar nantinya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, atas pengorbanannya dengan mengikuti kelas ini, pengorbanan waktu, tenaga, biayanya yang Bapak Ibu korbankan mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih berkah lagi, dengan keberkahan yang berlipat ganda. Amin. Dari saya mungkin saya dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kalau memang banyak salahnya, karena bagaimanapun saya masih proses pembelajaran. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika banyak salahnya, tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Untuk menutup
perjumpaan kita kali ini, marilah kita sama-sama bacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ditutup Bapak Ibu ya, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan dan kita insya Allah bisa bertemu di grupnya nantinya.